para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di acara Ustaz Menjawab, dan kita sedang membicarakan satu tema, yaitu membangun Aceh cerdas bersyariat. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, tadi kita sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tema ini. Di antaranya adalah untuk mencapai masyarakat Aceh yang cerdas bersyariat adalah memiliki guru-guru yang berkualitas, ya. Kemudian harus melihat prioritas, ya, dalam menyampaikan pencerahan-pencerahan itu harus diawali dengan menampilkan keteladanan, ya kan? Yang berikutnya adalah kalau kita baca dari penjelasan Jum'ah Amin Abdul Aziz, beliau menyebutkan item al-usul qabla al-furu', ya. Yang disampaikan pertama sekali adalah hal-hal yang dasar, yang prinsip daripada hal-hal yang cabang. Nah, kemudian juga tadi kita diskusikan adalah item tilmidhu imam la tilmidhu kitab, ya. Muridnya seorang guru, bukan muridnya buku, gitu kan. Nah, ini ada item-item lainnya yang juga perlu ada penjelasan dari dua narasumber kita. Di antara item yang disampaikan oleh Syekh Jum'ah Abil Abdul Aziz juga adalah berkaitan dengan at-tafhim la talqin, bahwa seorang guru itu haruslah memberikan pemahaman, bukan mendikti. Itu bagaimana nih penjelasannya Tengku Nazwardi? Fadhal. Saya tadi sebentar ya, tadi ingin kembali sedikit ke penjelasan yang sebelumnya. Oke, tilmidhu imam. Bukan, tentang al-usul Qabla al-furu'. Oke, boleh. Tafadhal. Sebenarnya inilah penjelasan yang amat panjang dan tentu luas sekali. Betul sekali. Karena dalam terapannya ya memang salah. Oke. Banyak tadi kesalahan-kesalahan. Yang perlu kita sampaikan di sini adalah setiap daripada ibadah dan aqidah itu adalah punya usul dan furu'nya. Dalam ibadah kita punya usul dan furu'nya. Para ulama telah membimbing kita seperti di antara misalnya la inkara fil masail al-ijtihadiyah. Oke. Di antaranya dalam akidah pun ada furu' dan usulnya. Nah, sehingga di sini kita tidak perlu berdebat-debat memperbesarkan masalah dalam hal-hal yang furu' tadi. Mari kita sederhanakan semuanya. Oke. Kita sederhanakan semuanya. Jadi di sini kadang-kadang kita hanya salah menjadikan cabang sebagai batang ataupun akar. Oke. Nah, yang kemudian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Al-Fajri bahwa at-tafhim la talqin. Oke. Adalah kita berusaha memberikan pemahaman kepada anak didik, kepada masyarakat, bukan mendikte mereka. Sayangnya sering sekali guru itu menginginkan seorang murid yang cerdas lagi kritis, tetapi dalam masa yang sama tidak menyadari bahwa dia telah mendidik si murid berpikir seperti berpikir dia, ataupun menjalankan dan mengamalkan metode seperti metodenya. Patutnya tidak demikian. Tugas seorang guru adalah memberikan pemahaman. Nah, dalam memberikan pemahaman seperti yang tadi lagi, sampaikan semuanya, sampaikan apa adanya, amanah ilmiah di depan, di atas segalanya. Dengan demikian kita tidak melakukan talqin, tapi sering sekali yang terjadi adalah talqin. Apa itu talqin? Guru menyampaikan kepada murid dan ustadz menyampaikan kepada masyarakat. Akan tetapi yang disampaikan tersebut itu seperti inginnya si ustadz. Kita tidak demikian. Kita berikan mereka kebebasan berpikir, kita berikan mereka daya kritis yang kuat. Jadi sehingga ya kita bimbing mereka, bukan mendikte seperti maunya kita. Karena belum tentu siapa yang benar di sini. Itu hal yang furu' tersebut. Ya, teringat saya dengan satu ungkapan. Guru itu bukanlah sepandai-pandai orang, dan murid bukanlah sebodoh-bodoh orang. Tepat sekali. Tepat sekali. Bukan pasti. Karena dia seorang guru lantas semua dia lebih tahu dari muridnya. Betul. Itu pada tahap tidak mungkin ya. Ustaz Hasannya
pada tingkat sanawiyah oke lah. Hmm. Tapi pada tingkat-tingkat university, tingkat-tingkat perguruan tinggi, apalagi pada tingkat-tingkat yang sudah menjadi dosen. Dosen juga kan ada dosen, ada kakeknya dosen kan. Nah, sekarang banyak sekali orang yang menjadi dosen itu adalah murid dosen dahulu. Ya. Nah, banyak sekali. Ya, betul. Saya dengan Ustaz Azanul sebagai teman. Oke. Saya lebih awal dari Ustaz Azanul. Ya. Adakah saya lebih pintar dari Ustaz Azanul? Itu tidak mesti. Tidak mesti. pasti. Oke. Contoh paling nyata lagi, saya dengan Ustaz Abdul Samad, maaf sedikit. Oh, Abdul Samad. Oke. Menyebut nama. Adik leting. Jauh lebih awal saya daripada beliau. Ya, ya. Sekarang adakah saya lebih pandai daripada beliau? Nyatanya tidak. Dan nampaknya tidak. Nampaknya tidak. Dan dalam teori kehidupan pun, dalam teori pendidikan pun, memanglah tak mesti. Orang lebih awal lebih pandai daripada orang yang kemudian. Ya, subhanallah. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, bagi para pemirsa yang ingin interaktif silakan menghubungi kita di line telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda, dan kalau WA-nya adalah di 0812 60 seperti yang tersebut di layar televisi Anda lah. Baik, ini juga perlu ada pencerahan-pencerahan lain ya berkaitan dengan beberapa item yang disebutkan oleh Syekh Jumaah bin Abdul Aziz tadi, ya kan? Nah, misalnya kalau kita melihat di 3 lembaga yang kita sebut tadi, ya, di masjid, ya, di kampus dan di pesantren, ya, kira-kira apakah item-item ini sudah diikuti seluruhnya, sebagiannya, atau macam mana? Di masjid, di kampus, dan mungkin Tengku Hasanuddin. Silakan Puasa. Yang pertama mungkin kalau saya al-qudwah qabla da'wah misalnya. Kalau kita lihat kepada 3 lembaga itu, masjid, kemudian kampus, kemudian daya. Ya. Ini kan yang paling kuat itu atau di kampus atau di lembaga-lembaga pendidikan lah saya katakan, lembaga pendidikan formal. Contoh saya katakan di lembaga pendidikan sekolah nih. Ini berhubungan dengan sekolah. Kalau pendidikan di pesantren mungkin udah terapkan kan. Tapi sekarang pendidikan di sekolah. Pendidikan sekolah. Kenapa saya bilang pendidikan sekolah? Pendidikan sekolah sekarang artinya apa namanya itu kurikulum harus dirubah. Apa saya katakan kurikulum dirubah? Maksudnya gini. Kita buat itu sekolah SPT. Sekolah pendidikan terpadu. Artinya sekolah pendidikan terpadu artinya memadukan antara kurikulum nasional dengan kurikulum agama. Contoh saya bilang, kalau kurikulum agama ini kadang-kadang kalau di MAN itu udah lumayan. Kemudian MSN ini SMP. Ini kan yang banyak sekarang SMP, SD, kemudian SMA. Jadi sekarang harus kita menerapkan kurikulum nasional, ini udah oke. Kemudian kurikulum agama. Ada yang bersifat karakter. Nah, karakter ya, ini penting ini kan. Contoh karakter, misalnya di sela-sela olahraga, di sela-sela obat istirahat, di anak-anak itu salat duha. Kemudian diterapkan juga itu berjamaah. Mungkin ini Salat duha berjamaah maksudnya bukan? Enggak, maksudnya salat misalnya ada pendidikan agama, misalnya kan pendidikan agama bagaimana praktek salat jamaah. Kemudian waktu zuhur langsung diterapkan. Ini sangat penting kan, sangat penting artinya berhubungan dengan kepribadian nilai-nilai Islam untuk anak. Jadi sekarang kalau kita lihat pendidikan itu, kalau fungsi pendidikan menyampaikan, kemudian selain menyampaikan juga bagaimana anak-anak menguasai. Yang penting apa? Ini kan kepribadian. Nah, setelah dia tamat sekolah itu, apakah dia mantap kelulusannya? Terus sekarang kan teknologi oke lah kan, mantap teknologi sekarang, kemudian semua mantap. Makanya saya lihat itu pada masa dahulu ke Ibnu Sina. Ulama dahulu kan kenapa pandai-pandai? Mereka juga pandai agama, juga pandai ilmu umum. Nah, mungkin agama dulu diterapkan, kemudian antara agama dan ini ada kuat. Ilmu Allah itu tetap, ilmu Allah itu semua bagus, ya kan? Tidak ada pilihan ini. Yang penting dengan apa namanya itu, dengan hati, artinya tujuan kita untuk beribadah. Makanya di sekolah, ya kan? Sekarang mungkin di Aceh Besar lah kalau nggak salah, sudah diterapkan itu, sekolah pendidikan terpadu. Jadi zuhur mereka itu sampai jam 4 lah. Ada tahfidz di situ, ada tahsin di situ, ada fikih di situ.
Ada yang bersifat karakter, ini langsung praktis ya. Iya, iya. Nah, ini sangat penting yang berhubungan dengan kurikulum. Kan. Dan salah juga ada sekarang itu di sekolah PAI digabung sama fikih di situ, akidah di situ, kemudian apalagi Quran hadis itu. Iya. Ada kawan saya, ya kan? Ada kawan saya dia sudah di-SK-kan oleh gubernur, ya kan? Di-SK-kan oleh gubernur. Jadi buku PAI itu kan, buku PAI itu semua satu paket ya. Ini sudah dipisahkan dengan Quran hadis satu, fikih satu. Jadi dipisahkan semua. Saya bilang kenapa dipisahkan? Karena materinya tidak cukup. Nah ini sudah mungkin ini apa namanya itu yang lagi dibuat. Mungkin insya Allah bulan 9. Ini ada kawan saya yang tim kurikulum, menyusun kurikulum. Ya, tujuannya adalah itulah apa itu untuk memuatkan syariah apa itu kurikulum Islam. Nah, ini sangat penting ya kan. Kalau Ya. di hidayah, Baik. oke lah. Baik, para pemirsa Aceh TV Allah muliakan, membangun Aceh cerdas bersyariah. Jadi memang di Aceh sudah lama Ya. pemberlakuan syariah. Ya, Apakah pertanyaannya, apakah pemberlakuan syariah itu sudah dilakukan secara cerdas atau tidak gitu? ya, Nah, ini Ya. penting. Jadi semuanya juga berawal dari pendidikan. ya, pendidikan. Nah, ini yang itulah makanya pada kesempatan ini kita perlu membahas dalam tema seperti ini. Nah, saya melihat begini, selama ini pendidik kita, ya, karena mungkin ingin menanamkan moral yang baik kepada anak didik, Ya, terkesan mereka itu seperti pemelihara ikan dalam akuarium, gitu. Ikan hias dalam akuarium. Jadi dia tidak ingin anak didiknya itu tahu ada dunia di luar akuarium. ya, Nah, itu jadi persoalan. Nah, padahal sebenarnya kan banyak lapangan yang dia harus hadapi nanti setelah keluar dari akuarium itu. Tapi justru gurunya tidak mengajarkan itu. Ini bagaimana nih, Ridwan Nazwardi berkaitan dengan hal ini? Nazwardi, tafadhal. Ini kaitan dengan at-tafhim juga, Ya. at-talqin. Ya. Ini juga bahagian daripada tafhim. Saya justru Hasan melihat sesuatu yang lain. Seperti yang Ustaz Hasan sampaikan. Adalah yang Ustaz Hasan sampaikan tadi benar dalam rangka usaha kita mendidik dan ini jadi baik ya. Ya. Tapi pertanyaannya lagi, judul kita ini dalam cerdas. Cerdas. Pertanyaannya lagi adalah, adakah dalam kita berusaha membina yang baik itu ataupun dengan cara yang baik, Ya. adakah kehidupan yang kita tuju kehidupan yang baik, terus kita tempuh juga dengan yang baik ini, adakah yang baik ini masih yang baik? Kan adakah kebaikan ini betul-betul jadi baik Ya. atau baik menurut kepala kita saja? Oke. Saya pikir anak-anak yang dipaksakan dalam sebuah keadaan dan dipenuhi saja dengan kebaikan dalam tanda kutip kebaikan menurut kepala mereka Ya. pemahaman mereka juga kadang-kadang tidak akan memberikan kebaikan. Maka tidak aneh sering sekali kita tengok, kita lihat ustaz misalnya kaku, ustaz kaku, Ya. atau ada anak pintar tapi tak pandai berteman. Ya. Ini sebuah kenyataan ya. Iya. Oleh karena tadi itu seperti Ustaz Janul sampaikan, mereka hanya diperkenalkan satu akuarium. Mereka lupa bahwa dunia ini banyak. Manusia punya tabiat yang berbeda-beda. Mereka hidup di satu akuarium, lupa kalau ada akuarium lain, lupa kalau ada ikan lain dalam akuarium yang berbeda. Ya. Ini yang terjadi. Nah, akhirnya terjadilah kejemuan, akhirnya terjadilah takalluf bahasa Arab namanya, ta'assuf juga namanya. Kita terlalu memberat-beratkan diri, memaksa-maksa diri, terlalu mengada-ngada yang akhirnya tidak memberikan hasil yang baik. Tidak memberikan hasil yang baik, tidak memberikan hasil yang ideal. Akhirnya tidak memberikan hasil seperti yang Islam inginkan. Kita sering juga salah dalam menerjemahkan kebaikan, salah dalam menerjemahkan makna Islami. Kita terjemahkan Islami sesuai dengan pemahaman kita sendiri kadang-kala. Padahal dalam Islam kita sudah tahu semua, seluruh kehidupan itu Islam, semua yang baik itu Islami. Disinilah jadi masalah. Yang baik itu hanya mengaji, yang baik itu misalnya tadi bahasan hanya salat duha, yang baik itu ya itu yang baik. Tapi adalah setia kepada temannya, adalah perhatian kepada temannya, membantu kawannya. Ini kadang-kadang kurang mendapati pencerahan bahwa itu juga hal-hal yang baik. Ini jadi masalah. Ditambah lagi dengan kalau pendidik tersebut punya kecenderungan-kecenderungan yang sebenarnya secara ilmiah juga tidak baik. Dalam pandangan mereka itu baik. Dalam timbangan
keilmiahan yang levelnya lebih tinggi juga berasal dari kebaikan. Nah, kayak inilah. Ya, baik. Ini ada satu ungkapan dari seorang sahabat Nabi yang berasal dari ulama Bani Israel dulu, Abdullah bin Salam ya. Nah, jadi saat beliau menyaksikan Rasulullah tiba di kota Madinah, maka kesaksian dari Abdullah bin Salam ini sebelumnya belum Islam, tapi karena melihat apa yang disampaikan Rasulullah itu menggugah hatinya, maka kemudian menggugah dia masuk Islam. Apa yang disampaikan Rasulullah itu? Rasulullah menyampaikan, ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam, gitu ya. Wahai manusia, sebarluaskan salam. Kemudian berikanlah makanan, kemudian jalin silaturahim, salat malamlah ketika yang lain sedang tidur, engkau akan masuk surga dengan aman, nyaman, tentram. Nah, 4 item ini yang kita melihat masih belum terlalu populer ya di masyarakat kita nih ya. Terutama sekali poin afsus salam itu. Tapi kalau ta'am, kalau maulid, Masya Allah, dahsyat itu ya. Memberikan makanan ya. Tapi poin afsus salam ini, afsus salam, sebarluaskan kedamaian, kenyamanan, ketentraman ya. Ini yang kita melihat masih belum fokus ya, pendidik kita, pengajar-pengajar di masjid ya, di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, termasuk di pesantren-pesantren, itu kurang fokus pada afsus salam ini. Bagaimana nih tanggapan Tengku Hasanuddin? Tafadhal. Ini mungkin kembali kepada kebiasaan. Kebiasaan, ya kan? okay. Kebiasaan metode pernikahan yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada kebiasaan. Oke. Di Arab itu memang udah terbiasa. Kemana-mana kita assalamualaikum. Kalau kita datang ke Arab, yang namanya Timur Tengah itu assalamualaikum. Sikit-sikit assalamualaikum ya kan, artinya seperti kenyamanan. Tapi kalau di Aceh ya kan. Tapi salam dengan makna yang lebih luas. Ya, makna yang luas ya kan ya. Tapi kalau hubungan dengan di Aceh kita memberikan salam ya, kan yang di Italian tunggu benda. Ya, untuk beci benda, ustaz benda kan. Ya, mungkin ini karena tidak terbiasa, jadi kaku. Nyoka biasa ai kamangat laju. Assalamualaikumnya dia nak buat. Ya han. Akan tamalem di tahat mana lah kira. Mungkin ini masih masih kurang pede ya kan dalam besarnya. Karena tidak terbiasa. Seperti kalau di Arab kan baca Quran tuh sudah biasa di mobil-mobil dan sebagainya. Kalau kita baca di mobil, saya akan atas halim mana. Mungkin itu ya, mungkin karena kita masih kurang cerdas, mungkin salah satu kurang cerdas masyarakat. Padahal ini kan salah satu metode yang terapkan oleh Rasulullah itu apa itu kebiasaan, nah kan. Saya rasa begitu. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.